Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin dari kelas Manajemen F, NIM 2010 4111189. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Analisis, Desain, dan Development of Information System di Toko Swalayan Koim, Jalan Simpang 3, Lebak, Sukobanah Daya, Sukobanah, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Perlunya perkembangan sistem. Perkembangan sistem dapat berarti menyusun sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Itu semua yang ada di toko swalayan Koim harus diganti dengan sistem yang baru. Untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan supaya baik, supaya tidak ketinggalan sistem-sistem yang baru. Mengapa mengembangkan sistem di toko swalayan? Yang pertama, adanya permasalahan, yaitu ketidakberesan pada target pemasukan barang atau laba, sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah barang atau laba yang dibutuhkan. Kurangnya, maksudnya itu yaitu kurangnya memasuk barang atau laba ke toko swalayan akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan atau ketidakberesan. Dan yang kedua yaitu untuk meraih kesempatan membuka peluang untuk pemasok lain agar kebutuhan barang di swalayan tetap stabil. Di swalayan itu harus menerima pemasok-pemasok dari luar agar kebutuhan barangnya di swalayan tetap stabil. Dan yang ketiga yaitu adanya instruksi dari pemasok bahwa pihak swalayan terlalu tinggi untuk menentukan target. Maksudnya itu di toko swalayan itu terlalu tinggi, sepertinya gaji gitu, terlalu tinggi. Instruksi keluhan dari pemasok itu bahwa pihak swalayan terlalu tinggi untuk menentukan target. Harapan dari sistem yang baru. Harapannya ya pertama, performance, butuhnya peningkatan kinerja sistem antara pihak swalayan dan pemasok. Kedua, informasi yang diberikan di toko swalayan itu harus lebih akurat dan berkualitas supaya terhindar dari kesalahan. Itu harapannya. Dan yang ketiga yaitu ekonomi. Secara ekonomis akan terjadi peningkatan manfaat-manfaat. Yang keempat, kontrol. Kontrol itu harus sistem terkendali yang baik. Harapannya gitu. Supaya terhindar dari kesalahan output dan input data memasok dan barang. Dan yang terakhir yaitu service. Harapan service ini sistem dapat memberikan pelayanan yang baik secara detail. Sistem-sistem yang ada di toko swalayan harus memberikan pelayanan yang baik. Materi selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, analisis sistem. Yang ketiga, rencangan umum. Dan yang keempat yaitu siklus implementasi. Yang terakhir yaitu seleksi. Materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pengembangan sistem. Perencanaan. Perusahaan harus merencanakan untuk mengambil pemasok yang lebih banyak lagi. Maksudnya di toko swalayan harus lebih mengambil pemasok-pemasok dari luar supaya lebih banyak lagi. Dan yang kedua yaitu analisa masalah. Kekurangan pemasok, sulit mendapatkan pemasok baru, pendapatan pemasok yang kurang baik. Di toko swalayan kurangnya pemasok, sulit mendapatkan pemasok-pemasok yang baru. Di situ berarti kurang dikembangkan sistem-sistemnya. Pendapatan pemasok yang kurang baik. Prosedur barang masuk atau yang dinamakan input. Pegawai itu harus mengecek barang-barang yang dari luar yang telah masuk ke toko swalayan. Yang kedua, step mencatat jumlah barang yang masuk ke toko. Maksudnya itu
ketika barang ada yang baru masuk ke toko itu harus dicatat jumlahnya berapa, nominalnya berapa, harus dicatat supaya tidak ada kekeliruan. Prosedur barang keluar atau yang dinamakan output. Pegawai harus mengecek ketersediaan barang supaya tidak akan ketinggalan yang keluar atau yang output. Pegawai harus mengecek ketersediaan barang yang ada di toko swalayan. Prosedur barang keluar atau yang dinamakan output. Selanjutnya yaitu prosedur barang keluar, output. Pegawai mengecek ketersediaan barang. Bagian step membuat laporan setiap barang keluar. Maksudnya itu pegawai setiap harinya di toko swalayan harus cek macam-macam barang ada apa tidak gitu, untuk dikeluarkan. Bagian step membuat laporan setiap barang keluar. Materi selanjutnya pendekatan perkembangan sistem. Di toko swalayan itu menggunakan pendekatan terstruktur, membuat diagram jumlah pemasok dan target yang harus dipenuhi dalam setiap bulannya. Selanjutnya, pengetahuan dan keahlian analisis sistem. Pengetahuan tentang metode kuantitatif. Yang pertama, membuat data banyaknya pemasukan setiap bulannya. Yang kedua, membuat data penjualan barang setiap bulannya. Harus di toko swalayan itu analisis sistemnya itu harus ada data banyak pemasok setiap bulannya. Harus ada itu datanya itu. Yang kedua, membuat data penjualan barang setiap bulannya. Maksudnya itu ketika ada barang yang terjual setiap bulannya, step-step itu membuat data supaya tidak ada kekeliruan. Berdasarkan hasil sistem dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengembangan sistem informasi pengolahan data barang ini sudah sangat bagus, memenuhi atau memungkinkan untuk dilakukan sistem yang lebih lanjut. Sistem informasi dalam organisasi terdiri dari sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur keuangan, dan sistem informasi eksekutif manajemen hubungan pelanggan. Dalam hubungan pelanggan dalam suatu basis, keseluruhan data mengenai subjek tertentu disimpan secara baik dan bersama. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.